Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewi Amartia Febrianti, Stambuk 2018 10537. Saya dari kelas I, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di video kali ini saya akan membahas tentang judul Etika sebagai Pimpinan Perusahaan di Era Pandemi. Pertama saya akan membahas tentang apa itu pimpinan perusahaan. Dalam perusahaan, pimpinan adalah seorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan. Pemimpin juga harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi pimpinan perusahaan, maka Anda harus siap untuk menjadi pengayom bagi seluruh karyawan atau pekerja perusahaan. Selanjutnya, sikap pemimpin pada masa pandemi. Dalam berbagai krisis yang dihadapi oleh para pebisnis selama beberapa tahun terakhir, banyak hal yang dapat dipelajari untuk menjadi pegangan sekaligus pembelajaran sebagai seorang pemimpin. Namun, krisis yang terjadi akibat COVID-19 kali ini berbeda dibandingkan dengan krisis-krisis di tahun sebelumnya, karena terjadi secara tiba-tiba dan memukul semua lini bisnis dan kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi kondisi yang terjadi saat ini, para pemimpin harus mampu menjadi garda terdepan yang harus selalu siap menanamkan kepercayaan kepada orang di sekitarnya. Berikutnya, sikap pemimpin yang harus dilakukan selama COVID-19 ini. Yang pertama, menjaga kesehatan diri sendiri. Perawatan diri sangat penting untuk kesuksesan yang lebih besar. Kita semua membutuhkan istirahat untuk membebaskan diri dari lingkungan terhubung yang terus-menerus menimbulkan stres. Jadi, hal terpenting yang dapat kami lakukan untuk diri sendiri adalah istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, meletakkan peralatan elektronik, dan yang lain-lain. Anda tidak dapat secara efektif memimpin organisasi Anda jika melewati krisis jika Anda tidak sehat. Poin yang kedua, perencanaan dan persiapan adalah kuncinya. Beberapa keputusan bisnis terburuk dibuat ketika hanya berfokus pada hasil. Padahal, perencanaan dan persiapan untuk menghadapi krisis merupakan salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan sebagai pemimpin bisnis. Poin yang ketiga, berkomunikasi dengan jelas. Komunikasi itu penting, tapi itu juga bisa menjadi titik lemah kepemimpinan. Komunikasikan informasi dengan jelas dan jujur sehingga orang lain tidak perlu menebak dan mungkin mengisi kekosongan dan informasi yang tidak akurat. Saat orang merasa stres dan cemas, sangat penting untuk membagikan informasi dengan jelas sejak awal agar tidak disalahartikan. Poin yang keempat, gunakan mitra rekan kerja dan pakar eksternal sebagai sumber daya. Dan poin yang kelima, hargai tim Anda. Anda mungkin akan meminta orang untuk melakukan lebih banyak bantuan, berikan intensif dan penghargaan kepada mereka yang berkorban untuk membantu tim dan organisasi Anda sampai berhasil. Dan poin yang terakhir adalah yang keenam, melihat ke depan bukan ke belakang. Krisis COVID-19 pada akhirnya akan berlalu. Karyawan dan klien Anda membutuhkan optimisme dan harapan untuk berhasil melewati krisis ini. Selanjutnya, adapun kepemimpinan di masa krisis. Bagaimana cara menghadapi wabah virus corona dan tantangan di masa depan? Hal yang dibutuhkan oleh para pemimpin saat terjadi krisis bukanlah penanganan yang telah terencana sebelumnya, melainkan perilaku dan pola pikir yang dapat mencegah reaksi yang berlebihan terhadap krisis dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Saya akan memaparkan 5 praktik kepemimpinan yang dapat membantu dalam respon terhadap pandemi ini secara efektif. Yang pertama itu ada persiapan untuk merespon krisis. Yang kedua, memperkuat karakter pemimpin dalam masa krisis. Yang ketiga, membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Yang keempat, menunjukkan empati. Dan yang terakhir, berkomunikasi secara efektif. Itulah tadi pembahasan saya tentang etika pimpinan perusahaan dalam masa pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.